Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dharma, NIM 18233105. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan D3 Manajemen Pajak. Baik, di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah Edtech. Di sini saya akan menjelaskan perkuliahan pertemuan pertama, yaitu tentang yang pertama pengertian Edtech, yang kedua tentang tujuan dan manfaat Edtech, yang ketiga tentang hambatan Edtech, yang keempat tentang Edtech Invoice, dan yang terakhir tentang bentuk penerapan aplikasi Edtech. Menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian Edtech. Edtech sendiri adalah program baru yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah, tepatnya oleh bagian Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apa itu Edtech? Edtech adalah pembayaran pajak secara elektronik atau secara online yang ditujukan untuk pengusaha-pengusaha yang sistemnya sudah menggunakan komputer, seperti pembayaran pajak hotel, pembayaran pajak restoran, pajak parkir, dan lain sebagainya. Itu tentang tujuan dan manfaat Edtech. Tujuan dari Edtech adalah untuk meningkatkan pembayaran pajak secara elektronik agar si pembayar pajak tidak susah-susah lagi membayarkan pajaknya di kantor pajak dengan mengantri terlalu lama. Manfaat dari Edtech adalah meningkatkan sistem pengawasan pembayaran pajak yang sangat ketat. Jadi, manfaat dari Edtech adalah meningkatkan pengawasan supaya tidak lagi ada kecurangan-kecurangan dalam pembayaran pajak ataupun kesalahan dalam pembayaran pajak tersebut. Materi yang ketiga itu tentang hambatan Edtech. Hambatan Edtech adalah kurang tahunya di pihak perusahaan dalam penggunaan Edtech atau pembayaran pajak secara elektronik itu menjadi hambatan yang sangat besar dalam pembayaran pajak secara elektronik. Dan hambatan-hambatan lainnya biasanya terjadi karena terjadinya kesalahan menginput data atau tidak ketelitiannya dalam membuat laporan dalam pembayaran pajak tersebut, kesalahan teknis jaringan, dan lain sebagainya. Keempat yaitu tentang Edtech Invoice. Edtech Invoice merupakan pembayaran pajak secara elektronik yang tujuannya untuk mencegah faktur pajak aktif atau faktur pajak fiktif oleh perusahaan besar. Di samping itu, sistem ini dapat menjaga kebocoran atau kecurangan-kecurangan dalam pembayaran pajak. Atau materi yang terakhir adalah penerapan aplikasi Edtech. Merupakan aplikasi untuk membuat dan melaporkan pembayaran pajaknya secara online atau secara elektronik. Pengisian e-faktur dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau website yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan aplikasi pembayaran pajak secara elektronik adalah agar supaya pembayaran pajak dapat dilakukan secara mudah, tidak perlu lagi membayar pajak di kantor pajak dengan mengantri. Pelaporan pajak dari Edtech ini mempunyai manfaat penerapannya agar tidak terjadi kesalahan hitung dari pembayaran pajaknya. Materi yang dapat saya jelaskan tentang pengertian Edtech. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.